Shalom jemaat Tuhan, apa kabar kita semua? Saya berdoa kita semua tetap sehat, tetap semangat meskipun kita masih ada dalam semua situasi-situasi seperti saat ini. Era COVID ini disebut dengan sebuah istilah COVID-19 kills everything, di mana fenomena COVID ini memang menghancurkan segala sesuatunya, sendi-sendi ekonomi, sendi-sendi sosial, bahkan aspek-aspek kehidupan yang sifatnya personal pun juga terpengaruh, sampai juga kepada aspek-aspek pendidikan, bahkan juga aspek-aspek perilaku spiritual, perilaku orang beribadah. Segala sesuatunya nampaknya menjadi demikian dihancurkan atau kemudian menjadi rusak karena fenomena COVID ini. Tapi yang menarik adalah penelitian dari BRC atau Bilangan Research Center, sebuah lembaga penelitian yang meneliti tentang gereja Tuhan, dan mereka melakukan riset terhadap kurang lebih 600 gereja Tuhan. Pada awal Juli ini mereka mengumumkan sebuah hasil penelitian yang sangat mengejutkan kita, bahwa fenomena COVID ini sebenarnya memberi dampak yang positif juga kepada gereja. Apa dampak positif yang ada adalah hasil penelitiannya berkata bahwa gereja menjadi jauh lebih peduli kepada lingkungan, bahkan kepada sesama gereja. Dan angkanya cukup fantastis, angkanya bisa mencapai lebih dari 90%. Level kepedulian gereja itu bertumbuh, level kepedulian gereja untuk berbagi kepada sesama. Bahkan juga angka itu menyebutkan bahwa gereja yang peduli itu bukan hanya gereja-gereja yang besar, bahkan gereja-gereja yang ternyata juga punya masalah, yang terkena dampak akibat COVID ini, ternyata menjadi begitu peduli untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat kepada masyarakat, bahkan juga masyarakat secara umum. Tentunya hal ini menjadi sebuah catatan yang baik, dan kita berharap bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi hanya pada saat pandemi. Kita berdoa kepedulian ini menjadi sebuah kepedulian yang menjadi gaya hidup kita semua, gaya hidup gereja, seterusnya menjadi dampak kepada masyarakat secara langsung. Pertanyaannya, bagaimana kita memulai ini semuanya? Firman Tuhan di Yudas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-11, di sana digambarkan sebuah peringatan Tuhan dan sekaligus sebuah pelajaran bagi kita semua. Dikatakan begini, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ada sebuah peringatan Tuhan dan pembelajaran bagi kita. Di sana disebutkan, do not follow the way of Cain. Jangan ikuti jalan Kain. Apakah jalan Kain itu? Kita tahu di Alkitab di Perjanjian Lama digambarkan bahwa dosa Kain yang terutama diawali dari kisah dia membunuh adiknya Habel. Dan itu dimulai ketika dia merasa tidak enak hati dengan adiknya, dan kemudian dia membunuh. Dan ketika Tuhan bertanya kepada Kain, di manakah Habel saudaramu? Maka di sana dia menyebutkan sebuah statement yang berkata, apakah saya penjaga adik saya? Atau kalau diterjemahkan bebas hari ini kira-kira artinya adalah, emang gue pikirin, apakah saya penjaga saudara saya? Apakah saya perlu peduli dengan adik saya? Nah, itulah yang kemudian ternyata menjadi salah satu penyebab sehingga Kain bisa membunuh saudaranya sendiri. Dan akibat dari apa yang dia lakukan adalah Kain mengalami hukuman Tuhan, dan hukumannya itu dianggap sebagai hukuman yang berat bagi Kain. Apakah hukuman Kain? Hukuman Kain adalah dia disebut menjadi pengembara. Dia harus mengembara. Apa arti kata pengembara? Arti kata pengembara artinya there is no community. Dia tidak punya tempat. Dia tidak punya tempat untuk berlindung. Dia tidak punya tempat yang bisa mengasihi dan peduli kepada hidupnya. Jadi mari kita berdoa bahwa fenomena pandemi ini yang membawa sisi baik kepada gereja, yaitu menjadi sikap peduli, itu membuat kita belajar. Dan kita bisa membangun sikap kepedulian dengan mulai melakukan kepedulian secara aktif. Dimulai dengan belajar peduli kepada orang-orang terdekat kita dan membangun komunitas-komunitas yang saling mengasihi. Percayalah,
Ketika kita semua saling mengasihi, ketika kita semua saling peduli, apapun situasi krisis yang kita hadapi, kita akan tetap menjadi gereja yang kuat. Tuhan Yesus memberkati.